Jadi tanpa banyak modifikasi, teknik-teknik negosiasi di kelas itu kita pakai untuk negosiasi lahan ini langsung. Qadarullah, teknik yang kita pakai itu pas banget. Pas. Langsung mengena gitu. Berarti makanya langsung gol. Cespleng gitu ya. Iya, mungkin di tanah ini pas banget gitu karena begitu coba di tanah lain enggak. Tapi ternyata pendidikan anak itu di orang tua, di sekolah dan di lingkungan. Nah, kita miss di poin ketiga. Lingkungan. Kirim foto ke kita tiap hari sampai waktu yang kita tentukan, misalnya kata oke, kita sudah cukup yakin misalnya gitu. Itu nggak semua konsumen yang menurut kita ini kayaknya meragukan ini gitu. perlu tambahan penekanan lah istilah kata gitu. Nah, satu itu. Terus ada lagi nggak yang lain yang sampai jauh selain wawancara doang tapi ada tambahan gitu? Selfie gitu. Ada yang datangin mungkin atau diliatin gitu atau tungguin gitu. Belum sampai seperti itu sih. Jadi paling kita sampaikan aja. Jadi kan bahwa sholat tepat waktu, sholat berjamaah itu kan untuk kebaikan konsumen sendiri gitu kan. Jadi supaya mereka juga tidak salah niat gitu. Betul. Jadi jangan sampai karena pengen beli rumah akhirnya salah niat kan, saya sholat kan supaya di ACC rumah. Nah, kan itu ya salah juga kan. Itu 4. Yang kelima. Oke. Kemudian kan kita kan punya tagline Bang Adit. Kita nih perumahan tanpa bank, properti tanpa riba gitu. Kok kayaknya mengganjal gitu kalau ada pembeli yang masih punya hutang riba, punya cicilan di luar sana gitu kan, terus mau beli rumah di sini. Berarti kan dia punya DP. Nah, itu biasanya kita edukasi. Jadi kita sampaikan salah satu kriteria pembeli di sini adalah bebas dari hutang riba. Jadi kalau mereka punya cicilan kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, yang riba gitu, itu kita sarankan untuk lunasin dulu. Untuk antum tahu itu caranya gimana? Nah, itu mereka punya hutang itu kita wawancara, kita tanya, Bapak punya hutang nggak sekarang di mana? Kan mereka rata-rata nggak nyangka bahwa ujungnya adalah nggak boleh beli kalau mereka punya hutang. Kita tanya, biasa kan mereka jawabnya biasanya langsung apa adanya aja. Gitu. Jadi mengantisipasi yang nggak terbuka gitu. Misalkan dia hanya ceritakan yang kan ada juga konsumen itu yang dia tahu bahwasanya ada yang namanya BI checking gitu kan. Nah, dia tahu bahwa kalau yang berhubungan dengan perbankan ini saya bakal dicek nih gitu. Saya paling ngasih tahu hutang-hutang yang ada sih hutang ke tetangga, ada sih hutang ke saudara gitu. Nah, tapi dia nggak cerita tentang bahwa dia sebenarnya kredit mobil, dia kredit rumah, motor gitu. Gimana cara ngeceknya? Kalau yang udah memang via wawancara aja Bang Adi. Jadi wawancara aja ya. Wawancara, jadi yang udah sih langsung ketahuan. Jadi kita tanyakan, ya mungkin Allah kasih kemudahan di situ. Jadi begitu kita tanya apakah ada hutang di tempat lain, nah, mereka biasanya menganggap sepele kan. Contoh mereka punya cicilan kredit motor, kan dianggap cuma kecil kan dan sebentar lagi lunas gitu kan. Jadi menurut mereka mungkin nggak masalah kan. Nah, untuk menyampaikan. Nah, itu kan langsung kita bilang, Bapak, kita kasih pandangan bahwa membeli rumah itu kan nggak wajib ya. Jadi nanti di akhirat kan kita nggak ditanya kok kamu nggak punya rumah, kan nggak ditanya begitu kan. Tapi yang akan lebih ditanya adalah punya cara mendapatkan rumahnya. Bukan, tadi yang lebih akan ditanya adalah masih punya hutang riba, nggak sekedar diberesin gitu kan. Punya uang tapi malah dipakai buat beli rumah. Kan seharusnya mendahulukan yang wajib dulu. Betul. Nah, kita sampaikan begitu. Jadi beresin dulu, nanti kalau masih ada rezeki boleh balik lagi. Oke. Antum BI checking nggak? Enggak ya. Dan itu ada di tagline ya? Iya, ada. Artinya bahwa risiko bahwa mereka ada hutang tidak dicek melalui BI checking. Iya, betul. Kenapa nggak BI checking? Ya
Karena kan pengennya dari awal memang kan membangun kepercayaan itu dengan konsumen itu memang prosesnya dengan keterbukaan. Nah, dan di sini kan kriteria yang kita bikin kan nggak seperti di tempat lain. Jadi insya Allah kita yakin, cukup yakin. Jadi tanpa BI checking pun kita bisa mendapatkan kriteria konsumen yang kita mau itu dengan seleksi-seleksi yang kita bikin tadi. Berarti ini syariah, tanpa bank, tanpa riba, tanpa BI checking juga. BI checking juga, betul. Walaupun ada kondisi resiko ya nggak apa-apa gitu, artinya nggak akan dilakukan tetap BI checkingnya. Iya. Untuk saat ini kita nggak melakukan BI checking. Jadi karena memang yang memberi rezeki kan Allah ya. Ya pasti. Jadi bahkan orang ini punya pendapatan pun ya kalau memang orangnya BI checking aman gitu, kalau memang dia karakternya nggak baik tetap aja dia bakal nggak beres. Ya artinya kembali ke karakter orangnya. Betul. Nah, baik. Nah tadi ada 5 tuh bang. Muslim, kemudian berjilbab, kemudian berjamaah sholatnya, kemudian tidak ada utang riba ya? Iya. Kemudian yang kelima nih sekarang, sudah dari 4, ini sekarang 5. Iya. Yang berikutnya adalah konsumen ini tidak kerja di institusi riba. Tidak kerja di institusi riba. Iya, jadi kayak kerja di bank, di asuransi itu kita enggak, karena salah satu tagline kita kan tanpa asuransi. Kalau kita bikin tagline tanpa asuransi terus kita menerima orang yang kerja di asuransi kok kayaknya nggak pas gitu ya. Jadi yang masih kerja di bank, baik itu konven ataupun syariah juga kita nggak terima gitu. Ya, karena memang kita ini adalah pilihan gitu kan. Secara muamalah boleh betul. Boleh. Kita. Tapi kan di sini kita memilih gitu kan, memilih untuk kriteria pembeli yang kita mau gitu. Ya betul. Terus itu tadi tidak bekerja di. Terus selanjutnya masih ada? Yang selanjutnya adalah perumahan ini wajib dihuni. Ya. Kita seperti yang bilang di awal ya. Jadi bukan untuk orang yang menjemur lah, bukan untuk orang investasi kemudian tinggalin. Atau bahkan kalau dia misalkan menjanjikan, saya tuh nggak huni langsung sendiri, tapi saya kontrakin, boleh nggak? Juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan juga ada juga yang huni tuh, kan maksudnya gitu kan, ada juga yang huni. Iya. Artinya nggak kosong lah rumahnya, nggak dijemur beneran lah. Tetap nggak boleh. Di sini nggak boleh karena kita punya kegiatan hunian gitu. Punya program pesantren keluarga tadi. Ya. Dan itu sasarannya harus langsung ke pembeli yang karena kalau pihak ketiga itu yang akan kontrak kan kita nggak sampai jangkauan tangan kita ke karena kita tidak berakat dengan dia. Ya, karena kita tidak berakat dengan dia. Jadi dengan kita menerapkan harus dihuni tadi, ya mudah-mudahan perumahan ini rame gitu kan, jadi nggak ada rumah yang kosong gitu. Nanti kita tanya ke dia, bapak anaknya sekolahnya di mana, bapak kerjanya di mana. Karena kalau dia bilang saya kerja di Bekasi, anak sekolah di Bekasi, ya kita tanda tanya, yang benar pak, bapak nanti bakal tinggal. Kalau dia bilang oh iya pak, ini saya lagi cari sekolah daerah sini mau saya pindahin, nah itu kan masih masuk akal. Jadi itu kriteria yang kita bikin. Itu sudah yang ke-6. Yang ke-6. Kemudian di sini kita ada program wajib. Program wajib. Program wajib kita adalah program bahasa Arab. Itu selama 5 tahun Kang Adit. 5 tahun belajar di sini. Iya. Bahasa Arab. Itu seluruh penghuni. Nah, ini kan salah satu yang menjadi seleksi tadi, supaya mendapatkan lingkungan yang baik, orang-orang yang baik. Berarti orang-orang yang baik tersebut pasti setuju dengan kegiatan-kegiatan yang baik juga kan? Nah, di sini kita punya program bahasa Arab itu selama 5 tahun kan free, tidak dipungut bayaran. Nah, tapi bahasa Arab itu kan berat bang. Ya. Artinya orang merasa
bahasa Arab, dan itu Anda mewajibkan juga gitu ya? Diwajibkan juga bahwa oke, gratis gitu kan. Terkadang kan orang nggak hanya melihat masalah bayarannya, tapi dia pikir saya udah tua begini, nggak usah lah bahasa Arab gitu kan nggak sih? Nanti makanya kan nanti program bahasa Arab tadi kan bukan kita yang ngurus. Jadi nanti ada ustadz yang kita tunjuk, kita sediakan rumah di sini untuk ustadznya, tinggal di sini nanti untuk ngurusin program tadi gitu. Karena tujuan kita tadi kan supaya pembeli perumahan di sini adalah orang-orang yang berkarakter baik. Nah, dia seharusnya tidak punya resistensi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita bikin. Nah, ustadznya tadi nanti akan memandu dan mengajari. Oke, bahasa Arab. Terus yang selanjutnya apa lagi programnya? Yang selanjutnya adalah program tahsin dan tahfiz. Jadi 5 tahun juga. 5 tahun juga. Artinya selama 5 tahun penghuni diwajibkan belajar 3 hal. Pertama bahasa Arab, kedua tahsin, ketiga tahfiz. Betul. Termasuk orang tua dan anak-anak. Dan itu gratis. Jadi nanti ini yang menjadi faktor kunci ya. Karena menurut kita dari persyaratan awal tadi, dari awal dia harus ini itu sudah cukup banyak menseleksi orang-orang yang dengan seleksi seketat itu, kriteria seketat itu, penseleksiannya juga udah mulai ini ya. Sangat ini tuh. Di ujung itu nanti kan kita wajibkan sebagai tanda serius gitu kan. Makanya kan begitu tadi misalnya Bang Adi tadi bilang sholat subuh tahu dari mana nanti di masjid apa segala macam kan. Nah, kita punya kriteria pamungkas itu adalah kepala keluarga itu kita wajibkan menyetor hafalan Al-Quran. Ini diwajibkan. Jadi ini tambah lagi nih poin yang tadi saja udah berat, ditambah lagi ada poin lagi kepala keluarga, berarti si ayah ya, si bapak diwajibkan untuk menyetor hafalan Al-Quran. Ini setelah belajar tahsin tadi segala macam di sini atau sebelum pada saat seleksi konsumen? Iya, jadi proses. Dalam itu gimana? Misalkan gini, anak nih datang, lalu anak mau beli rumah di sini di Asano Amala Residen. Oke, memenuhi syarat-syarat ini, mana syaratnya? Ini, oke poinnya. Sebelum akad antum menyuruh anak saya dulu untuk. Jadi gini, kan Bang, ini gitu. Pertanyaan itu kan bisa aja dia jawab dengan iya, siap, setuju, mau kan? Iya, kan? betul. Dari 8 pertanyaan sebelumnya kan. Nah, pertanyaan terakhir ini kan adalah kita wajibkan menyetor hafalan Al-Quran. Yang tadinya iya aja itu, kalau memang dia iyanya itu nggak serius, pasti gugur sendiri. Begitu dia serius mau setoran hafalan, berarti yang iya sebelumnya tuh beneran. Hafalan itu berapa aja? Yang sudah sih biasanya kita minta 1 juz. 1 juz. Iya. Suratnya ditentuin. Iya, nanti kita tentukan. Jadi kalau yang buat yang juz berapa? Juz 30 mungkin lebih mudah orang, atau kebanyakan ganti ke juz 28 gitu, atau kebanyakan juz 30 gitu. Juz 1 sama juz 29. Juz 1 panjang gitu. Iya, juz 1, juz 29, juz 30. Nah, itu kita kasih waktu 6 bulan sih. 6 bulan setoran hafalan itu. Iya, jadi untuk kepala keluarga. Sistem setornya dia datang ke sini, dia via WA, voice note ya. Voice note, kalau dia baca gimana? Nanti kan di akhir dia tatap muka. Gitu, di akhir dia tatap muka untuk langsung tatap muka. Jadi nanti bahwa emang dia enggak. Jadi itu belum akad tuh, belum sign. Prosesnya itu setelah tanda tangan PPJB. Itu hafalan diminta setelah tanda tangan PPJB. Tapi kan sebelumnya sudah kita sampaikan. Jadi ini kan sebagai tanda serius. Jadi kalau misalnya dia tidak menyetor, berarti kan dia tidak serius kan. Berarti dia mencederai janji lah. Nah, kita juga sampaikan nanti kalau bapak kayak gitu ya kita juga kehilangan minat bapak sebagai pembeli di sini. Gitu. Ini kan udah PPJB. Terus kalau saya nggak setor? Nah, kalau di PPJB udah kita bikin aturan lain. Jadi
developer dapat membatalkan PPJP apabila konsumen tidak memenuhi janji. Salah satu itu adalah janji. Dan poin itu 7 poin tadi itu dimasukkan dalam klausal janji-janji itu. Di mana? Di PPJP itu kita masukkan bahwa perumahan ini menerapkan program pesantren keluarga. Jadi kita tidak hanya menjual rumah, tapi kita menjual rumah beserta konsep hunian. Jadi tidak menjual rumah saja gitu. Jadi dan dari awal pun sebelum tanda tangan sudah kita sampaikan segala halnya gitu. Dan jika kejadian ternyata nggak setor, kemudian antum batalkan. Nah gini, yang sudah biasanya kalau konsumen sudah kita sampaikan tadi kriteria tadi dan dia wajib nyetor, dan nanti kalau dia tidak nyetor dia PPJP akan dibatalkan, uang yang sudah disetorkan akan kita kembalikan 1-2 tahun. Kalau orang nggak niat serius biasanya sudah mundur di awal. Begitu dia mau tanda tangan itu kita nilai udah 50% oke. Nah yang udah memang banyak yang dari 6 bulan itu lewat gitu. Ya lewat tapi store. Tapi nyetor. Nah, walaupun deadline yang ditentukan lewat. Iya lewat. Ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Tapi buat kita kan karena ini adalah proyek perdana. Jadi ya mereka mau tanda tangan aja itu berarti udah serius gitu. Udah benar-benar pengen tinggal di sini dengan lingkungan yang katakan dalam tanda kutip seketat itu gitu. Betul. Kriterianya sudah terpenuhi. Betul. Karena tadi kan dia kriteria tadi sudah memenuhi. Dan artinya yang dinilai ketika dia telat itu yang dinilai adalah kesungguhannya bahwa dia terus setor gitu ya. Betul. Nah itu setelah apa lagi? Selain setoran itu terakhir tuh seleksinya. Terakhir itu setorannya, kemudian akad PPJP baru lanjut. Misal ada tadi antum sedikit cerita tentang ya dilihat dulu, diuji dulu, dites dulu selama setahun bisa batal atau segala macam. Antum mempersyaratkan itu bisa saja membatalkan gitu ketika memang dia melanggar dari 7 kriteria itu masuk dalam transaksi akad jual belinya. Jadi itu tidak di dalam akad. Cuma itu kita sampaikan sebagai penekanan di awal. Himbauan untuk melihat ada resistensi atau tidak. Ada. Kalau himbauan aja nggak mengikat, mereka bisa melanggar di. Jadi kalau jalannya setahun tinggal di sini misalkan katakan gitu. Kalau di akad itu bahasanya adalah kegiatan wajib. Konsumen berjanji untuk mengikuti kegiatan wajib berikut ini. Gitu. Itu nanti contoh misalnya dia berjanji untuk tidak merokok, terus nanti dia merokok kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Istilah kata saya bisa membatasi konsumen itu hanya sampai dengan dia tanda tangan akad. Makanya kan kita bikin kriteria tadi sehingga banyak konsumen yang berguguran gitu. Dan akhirnya ketika misalkan pun udah tanda tangan akad itu udah lewati, seleksi udah lewati, tapi nanti kemudian dia ada akad-akad itu misalkan merokok, tadi dia merokok, ya sudahlah gitu ya. Ya kita karena jual beli sudah terjadi. Kan. Betul. Ya paling kita sampaikan nanti oknum tersebut kan akan dapat sanksi sosial kan gitu dari tetangga-tangga gitu. Jadi kan dan gini, bagaimanapun kita ini kan developer bang, antum developer bangun perumahan itu kan bukan untuk dihuni sendirian toh. Untuk dijual ke orang dengan tagline syariah, tanpa bank gitu, tanpa riba, tanpa denda, tanpa biaya checking. Dengan tagline itu juga udah mengecilkan market gitu ya. Jadi dari besarnya market properti secara keseluruhan, dengan tagline itu juga udah mulai mengecilkan marketnya. Kemudian masuk kepada konsep. Ini kan tambah mengecilkan lagi nih bang.
mempersempit ruang gerak, mempersempit market, kan makin niche, makin kecil dia, makin keceruknya gitu. Gimana jualannya? Ya, Laku nggak gitu? setiap produk itu kan ada pasarnya ya. Oke. Jadi ternyata ya kayak di sini. Alhamdulillah pandemi itu ya. Pandemi kemarin benar 2020 sampai 2021 gimana? Ya, penjualan terbanyak malah pas pandemi kemarin. Masya Allah, penjualan terbanyak pandemi. Iya, jadi pas sekarang malah rada santai. Malah kemarin pas 2020 2021 awal itu lagi banyak-banyaknya penjualan. Karena memang tadi Bang Adit, jadi banyak di luar sana konsumen juga merindukan dapat rumah, dapat juga lingkungan. Karena kan ada peribahasa Arab ya kalau nggak salah ya, Aljar Obladar kan. Jadi kamu cari rumah tuh lihat dulu tetangga-tangganya siapa gitu. Nah di sini insya Allah tuh sangat mewakili itu karena pembeli rumah di sini beli rumah sekaligus dapat tetangga-tangga yang kita seleksi dan seleksinya nggak sekedar mampu bayar aja. Iya, nggak seperti perbankan, sekedar itu. Bayar dan kamu bayar nggak sekedar itu. Betul, dan ya itu kan adalah anugerah tersendiri gitu ya buat konsumen gitu. Jadi, ini jumlah unit berapa? Ada 37 yang terjual sudah berapa? Sudah 32 berarti sisa 5 unit. Iya. Sisa 5 unit. Artinya terbukti bahwa terjual gitu. Iya, ada yang lolos dan udah dihuni ya. Sudah dihuni. Berapa yang dihuni? 8 keluarga. 8 keluarga. Nanti kita teman-teman nanti kita keliling sedikit ditemani sama Bang Zul untuk melihat wilayah sini. Udah 8 keluarga yang dihuni ya. Sudah 8 ya. Dan nanti ini kan tadi cerita pandemi nih Bang. Pada pandemi 2020, 2021 ya kan sampai sekarang udah mulai ya, mudah-mudahan pandemi ini berakhir, tidak ada lagi varian berikutnya. Ya 2022 ini mudah-mudahan saatnya kita untuk expand, untuk bertumbuh. Tapi 2020 2021 banyak properti yang goyang, tumbang, bahkan gulung tikar gitu ya karena pandemi. Bagaimana dengan properti syariah terutama di Ahsanul Amalah? Dan tadi antum cerita bahwa ini tumbuh ya. Apa yang membuatnya menjadi justru malah di pandemi menurut antum nih? Apa analisa antum? Kenapa di pandemi malah justru penjualannya tinggi sementara yang lain itu bisa bertahan saja hebat gitu di properti konven terutama dengan perbankan? Ya, jadi memang kalau mungkin karena kita menawarkan segmen yang berbeda gitu. Jadi contoh saya kemarin ada wawancara dengan warga gitu kan. Dia cerita, kita kan kumpul bareng. Dia cerita ke warga-warga yang lain, kenapa dia beli di sini kan? Dia bilang, wah, karena dia merasa tertantang gitu. Jadi begitu misalnya dia datang ke proyek lain, marketingnya pada nawarin, ayo Pak beli Pak, nanti dapat ini, dapat itu, dapat kemudahan ini, dapat kemudahan itu. Di sini malah kan kita mempersulit gitu. Kita mempersulit. Jadi dia merasa, wah ini kok beda nih gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu pembeda kita gitu. Jadi di saat yang lain orang Pak Bapak DP suka-suka, cara bayar suka-suka, malah nego suka-suka. Nah mungkin di situ Bang Adit. Jadi karena kita tampil beda, kemudian dari sisi produk juga kata orang sih bagus gitu ya. Nah, akhirnya kita lihat produknya. Akhirnya ya bisa diserap dengan baik oleh pasar. Iya. Kan kita nggak bisa Bang Adit, cuma ngajak orang baik tapi kita nggak menyiapkan perangkatnya gitu kan. Bagaimana caranya developer ini punya bargaining position yang tinggi. Ya betul. Nah sejak antum mulai eksekusi proyek ini kan konsep baru Bang. Orang belum banyak tahu. Berapa lama kemudian orang mulai aware lah, mulai tahu atau mulai ada yang mau beli ini akad sah itu berapa lama range-nya waktu itu kemarin? Ya itu berjalan
sesuai ini ya, apa namanya, aktifnya para marketing sih, karena mereka begitu tahu kan mereka bersentuhan dengan kita, konsumennya banyak yang ditolak-tolak, akhirnya dengan sendirinya mulai ketahuan bahwa kita memang serius menggarap konsep hunian ini kan. Nah dari situ ya akhirnya orang-orang yang memang mencari lingkungan yang seperti ini pada berdatangan. Kalau konsumen, kalau marketing kan nyarinya begini, pada mundur nggak tuh pas melihat antum ini, wah ini ya, ini ketat banget nih ya. Ya itu bagian kan dari gimana nih gitu. Bagian dari perjuangannya. Jadi kita juga selain meyakinkan konsumen, kita juga berusaha meyakinkan para teman-teman agensi gitu. Jadi untuk, ya bahwa kalau jualan di sini secara fee tetap dapat. Secara potensi amal jariah insya Allah banyak gitu, karena di sini kita kan ada kegiatan hunian gitu. Betul. Nah di properti syariah yang paling banyak dikritisi adalah, wah ini jual lahan aja nih gitu kan. Nanti kemarin bangun rumah contoh ya, infranya untuk ada misi ke situ. Antum background kan kontraktor bang. Iya, betul. Ada misi ke situ nggak bahwa properti syariah tuh walaupun dengan bukan modalnya nggak pakai bank, ini nggak pakai bank nih, modalnya juga nggak pakai modal bank, dengan modal sendiri. Anda ada misi ke situ nggak? Gimana Ahsanul Amalah kemarin saat mulai eksekusi langsung infrastruktur rumah contoh atau apa atau? Ya tadi Bang Adit, karena kita sadar nanti kita jualan tuh rada sulit ya. Kita bakal bikin kriteria macam-macam. Nah kita harus punya bargaining position yang lebih tinggi. Iya betul. Nah, apa yang mau ditunjukkan ke konsumen? Makanya kan berarti kita harus bikin produk yang lebih baik. Kemudian dari sisi harga kompetitif. Sehingga kita bisa katakan Bapak Ibu kalau nggak beli, rugi. Nah kalau itu bisa dia terima dengan jujur, oh iya benar juga ya. Nah insya Allah produk kita bisa diserap. Tapi kalau kita cuman menang ngerasa Bapak kalau nggak beli rugi, kata konsumen, kata siapa? Iya. Nah tapi apa yang membuat konsumen secara itu tuh yakin? Gitu. Apa yang Anda lakukan ketika itu? Nah, ya tadi kita men-setup proyek kan secara desain, kemudian secara bangunan memang kita bikin yang di atas rata-rata gitu Bang Adit. Jadi kan kita juga terbiasa membangun di beberapa developer sebagai kontraktor kan. Jadi kita udah tahu standar-standarnya. Nah di sini kita bikin yang standarnya di atas gitu. Dan itu waktu itu Antum bikin rumah juga ya, gerbang segala macam. Betul. Untuk kan ini kan kita perlu meyakinkan konsumen. Artinya ini Antum bilang ini proyek pertama, kemudian dengan syariah tanpa bank lagi kan. Nah upaya meyakinkan konsumen itu sampai ke infrastruktur nggak waktu itu di awal? Iya, sampai banget. Jadi emang kita juga nggak mau jadi nggak serius gitu. Jadi jualan cuman baru tanah kosong gitu kan. Kita biar dari awal berupaya begitu buka proyek langsung action. Gerbang kita bikin, infrastruktur kita bikin, jadi rumah contoh kita bikin. Ya mudah-mudahan kan konsumen juga bisa ngelihat keseriusan developer dari situ. Jadi nggak cuma istilah kata jualan brosur. Jualan kecap, jualan ngomong aja ya, gambar-gambar gitu kan. Nah ini sekarang kita sambil keliling nih Bang. Boleh kan? Sambil keliling untuk lihat bentuk rumah, kemudian lokasi lingkungan sekitar sambil nanti kita ngobrol. Siap. Ya, yuk jalan.